Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Pagi itu, udara Surabaya masih terasa lembab ketika Zalika membuka pintu samping rumah keluarga Arsenan. Dari luar, rumah besar itu tampak seperti bangunan yang tak pernah benar-benar tidur. Halamannya luas, lantainya selalu mengkilap, dan setiap sudutnya menunjukkan bahwa pemilik rumah itu hidup jauh di atas kebanyakan orang. Di rumah itulah Zalika bekerja sejak 8 bulan terakhir. Usianya baru 22 tahun. Wajahnya lembut, kulitnya bersih, dan sorot matanya tenang. Hijab yang selalu ia kenakan membuatnya terlihat semakin teduh. Banyak orang mengira ia lemah karena jarang membantah, padahal hidup sudah mengajarinya untuk diam lebih kuat daripada berdebat. Ayahnya meninggal saat ia masih sekolah, ibunya kemudian sering sakit-sakitan. Sawah kecil keluarga mereka dijual sedikit demi sedikit untuk biaya berobat. Ketika tidak ada lagi yang bisa dijual, Zalika memutuskan merantau dari lereng Gunung Wilis ke Surabaya agar ibunya tetap bisa makan dan membeli obat. Setiap pagi, sebelum penghuni rumah turun untuk sarapan, Zalika sudah menyapu ruang makan, membersihkan meja dan menata piring. Tangannya cekatan, langkahnya pelan, dan matanya sesekali melirik jam dinding. Ia tahu Bu Marha Enik tidak suka melihat pekerjaan terlambat bahkan 1 menit. Pagi itu, di atas meja makan, ada sebuah buku tebal milik Arumi, adik Dirga. Sampulnya sedikit terlipat, tetapi bukunya masih terlihat bagus. Setelah memastikan semua piling tertata rapi, Zalika berdiri sebentar di dekat meja. Ia membuka buku itu pelan dan membaca 1 halaman dengan cepat. Ia tidak berniat membaca lama. Ia hanya rindu membaca, kebiasaan lama yang tidak bisa hilang meski hidup memaksanya berhenti sekolah. Belum sampai 1 halaman, suara langkah sepatu terdengar dari arah tangga. Zalika buru-buru menutup buku itu dan meletakkannya kembali. Namun Bu Marha Enik sudah berdiri di ambang ruang makan dan melihat semuanya. "Kamu ngapain?" tanyanya dingin. Zalika langsung menunduk. "Maaf Bu, saya cuma lihat sebentar." "Lihat sebentar?" Nada suara Bu Marha Enik naik. "Kamu kesini kerja, bukan untuk berlagak seperti anak sekolah." Zalika diam. Ia menggenggam ujung celemeknya agar tangannya tidak gemetar. Bu Marha Enik melangkah mendekat dan menatapnya dari atas sampai bawah. Orang miskin itu sering lupa diri kalau sudah dikasih tempat bagus. Baru kerja di rumah besar sudah pegang-pegang buku majikan. Wajah Zalika terasa panas. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya membaca, bukan merusak atau mengambil. Namun pengalaman mengajarinya satu hal, membela diri di rumah itu sering hanya membuat keadaan semakin buruk. Akhirnya ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Maaf Bu, tidak akan saya ulangi." Ia lalu mundur perlahan dan kembali ke dapur. Dari sana ia masih bisa melihat ruang makan yang besar dan terang itu. Rumah itu memang indah, bersih dan megah. Namun bagi Zalika, rumah itu adalah tempat di mana ia belajar bahwa tidak semua orang yang tinggal di rumah besar memiliki hati yang luas. Dan pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Zalika kembali bekerja dalam diam di rumah yang tidak pernah benar-benar tidur, tetapi sering membuat orang kecil seperti dirinya merasa tidak terlihat. Malam itu, rumah keluarga Arsenan ramai oleh tamu. Lampu-lampu menyala terang, suara tawa terdengar dari ruang tamu, dan aroma masakan memenuhi seluruh rumah. Zalika sejak sore tidak berhenti berjalan dari dapur ke ruang makan, dari ruang makan ke ruang tamu, membawa minuman, piring, dan kue untuk para tamu. Ia sudah terbiasa menjadi bayangan di rumah itu. Ada, bekerja, tetapi jarang dianggap. Di tengah kesibukan itu, Sasmaya, sepupu Bu Marha Enik memanggilnya dari dekat tangga. "Zalika, tolong simpan tas saya di kamar atas, di kamar tamu sebelah kanan," katanya sambil menyerahkan tas kecil berwarna coklat. Zalika menyangguk. "Iya Bu,
Ia membawa tas itu naik ke lantai atas, meletakkannya di kamar tamu seperti yang diminta, lalu kembali ke bawah untuk melanjutkan pekerjaannya. Baginya, itu hanya pekerjaan kecil yang akan segera ia lupakan setelah malam selesai. Namun, sekitar 1 jam kemudian, suasana rumah tiba-tiba berubah. Suara Sasmaya terdengar keras dari ruang tamu. "Gelang saya hilang!" Semua orang berhenti bicara. Bu Marhaenik langsung berdiri. "Hilang? Tadi dipakai?" "Saya lepas, saya taruh di dalam tas. Sekarang tidak ada," jawab Sasmaya dengan wajah panik. Beberapa orang mulai saling berbisik. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi tegang. Bu Marhaenik memanggil semua orang rumah, termasuk Zalika yang sedang mencuci piring di dapur. "Semua kumpul di sini," katanya tegas. Zalika berdiri di antara mereka, dengan tangan masih basah. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi jantungnya mulai berdegup lebih cepat ketika melihat semua orang menatap ke arah Sasmaya. "Tadi yang pegang tas saya siapa?" tanya Sasmaya sambil melihat sekeliling. Bu Marhaenik langsung menjawab, "Zalika yang bawa ke atas." Seketika semua mata tertuju padanya. Zalika merasa tenggorokannya kering. "Saya cuma taruh di kamar, Bu. Tidak buka tasnya." "Kamar kamu perlu diperiksa," kata Bu Marhaenik dingin. Zalika terdiam. Ia tahu, menolak hanya akan membuatnya terlihat bersalah. Akhirnya ia mengangguk pelan dan berjalan menuju kamar kecilnya di belakang dapur, diikuti beberapa orang. Lemari dibuka. Tasnya diperiksa. Laci kecil di dekat tempat tidur ditarik. Dan di dalam laci itu tergeletak sebuah gelang emas. Semua orang terdiam beberapa detik. "Itu gelang saya," kata Sasmaya pelan tetapi cukup keras untuk menghancurkan dunia Zalika. Zalika langsung menggeleng. Tubuhnya gemetar. "Saya tidak ambil, Bu. Saya tidak tahu kenapa ada di situ. Saya tidak ambil." Namun tidak ada yang menjawab. Tatapan mereka sudah berubah. Bukan lagi melihatnya sebagai pembantu, melainkan sebagai pencuri. Di malam yang ramai itu, di rumah yang penuh cahaya, hidup Zalika tiba-tiba terasa gelap. Dunia seakan runtuh dalam satu malam. Malam itu tidak ada teriakan. Tidak ada keributan besar seperti yang sering terjadi jika ada pencuri tertangkap. Semuanya justru terasa lebih menyakitkan karena dilakukan dengan tenang, rapi, dan dingin. Bu Marhaenik hanya mengatakan bahwa Zalika tidak perlu bekerja lagi mulai malam itu. Suaranya datar, seolah ia sedang memberhentikan pegawai biasa, bukan mengusir seseorang yang baru saja dituduh mencuri. "Kami tidak mau memperpanjang masalah. Kamu ambil barangmu dan pergi malam ini," katanya. Zalika bergeri kaku. Tangannya dingin, kakinya terasa lemas. Ia ingin menjelaskan sekali lagi bahwa ia tidak mengambil gelang itu. Tetapi ia bisa melihat dari wajah semua orang bahwa tidak ada yang ingin mendengar penjelasan. Bagi mereka, gelang ditemukan di kamar Zalika. Itu sudah cukup. Ia masuk ke kamar kecilnya di belakang dapur. Kamar itu hanya berisi tempat tidur lipat, lemari plastik, dan 1 tas pakaian. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan bajunya satu persatu. Setiap lipatan terasa berat, seolah ia sedang mengemasi hidupnya yang hancur dalam 1 malam. Saat ia keluar membawa tas, beberapa orang rumah hanya melihat sekilas selalu berpaling. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang membela. Di dekat pintu depan, Dirga berdiri. Sejak tadi ia banyak diam. Wajahnya terlihat tidak percaya dengan semua yang terjadi. Saat Zalika melewatinya, Dirga berkata pelan, hampir berbisik, "Aku akan cari tahu kebenarannya." Zalika berhenti sebentar, tetapi tidak menoleh. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Yang ia tahu, malam itu ia tetap harus pergi sebagai pencuri.
"Terima kasih, Mas," jawabnya pelan tanpa menatap. Namun di dalam hatinya, ia merasa semuanya sudah terlambat. Pintu rumah besar itu akhirnya tertutup di belakangnya. Di luar hujan turun cukup deras. Zalika berdiri beberapa detik di depan gerbang dengan tas di tangan, tidak tahu harus pergi kemana malam-malam seperti itu. Lampu rumah besar di belakangnya masih menyala terang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara di luar gerbang, hidup Zalika baru saja berubah selamanya. Ia mulai berjalan pelan di bawah hujan, tanpa payung, tanpa tujuan yang jelas. Malam itu ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan nama baiknya. Dan ia pergi hanya membawa satu hal, nama yang sudah hancur. Perjalanan pulang ke desa terasa sangat panjang bagi Zalika. Dari Surabaya ia naik bus malam, lalu angkot tua yang melewati jalan berkelok menuju desa kecil di lereng Gunung Wilis. Tasnya hanya satu, dan selama perjalanan ia lebih banyak diam, menatap jendela, membiarkan pikirannya kosong. Ia membayangkan ibunya akan membuka pintu, tersenyum, lalu bertanya kenapa ia pulang tiba-tiba. Ia sudah menyiapkan jawaban di kepalanya, meski ia belum tahu harus mulai dari mana menjelaskan semua yang terjadi. Namun, ketika Zalika sampai di depan rumah kecilnya, ia melihat beberapa sandal berjajar di depan pintu. Pintu terbuka. Di dalam terdengar suara orang mengaji pelan. Hatinya langsung tidak enak. Ia melangkah masuk perlahan. Beberapa tetangga menoleh dan langsung terdiam ketika melihatnya. Wajah mereka berubah iba. Salah satu tetangga mendekat. "Zalika, kamu baru sampai, Nak." Zalika mengangguk pelan. "Ibu di mana, Bu?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Zalika erat. "Ibumu sudah meninggal tadi pagi." Kalimat itu terasa seperti menghantam dada Zalika. Ia tidak langsung menangis. Ia hanya berdiri diam, menatap lantai, seolah tidak mengerti apa yang baru saja ia dengar. "Tadi sebelum meninggal, ibumu sempat dengar kabar dari orang kalau kamu dituduh mencuri di kota." Lanjut tetangganya pelan. "Ibumu banyak diam sejak itu. Dia bilang anaknya tidak mungkin mencuri, tapi dia terus kepikiran." Kaki Zalika tiba-tiba lemas. Ia jatuh terduduk di lantai tanah rumahnya sendiri. Tangannya menutup wajah, dan akhirnya tangis itu pecah. Tangis yang sejak malam pengusiran ia tahan sendirian. Ia terlambat pulang, terlambat menjelaskan, terlambat memeluk ibunya untuk terakhir kali. Di rumah kecil yang dulu selalu terasa hangat itu, Zalika kini duduk sendirian dengan perasaan kosong. Hari itu, ia merasa kehilangan dua hal sekaligus, ibunya dan harga dirinya. Hari-hari pertama setelah pemakaman ibunya terasa sangat berat bagi Zalika. Rumah kecil itu kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara ibunya memanggil dari dapur. Tidak ada lagi lampu yang sengaja dibiarkan menyala saat ia pulang malam. Kini, setiap pagi ia bangun dalam keheningan yang berbeda. Hening yang membuat dada terasa kosong. Namun yang lebih berat dari kesepian adalah bisik-bisik orang desa. Setiap kali Zalika lewat di jalan kecil menuju warung atau sumur, ia bisa merasakan beberapa orang memperhatikannya. Mereka tidak berbicara keras, tetapi cukup pelan untuk membuatnya mengerti. Itu yang kerja di kota, terus diusir katanya. Katanya nyuri emas majikannya. Kasihan ibunya, sampai kepikiran. Zalika mendengar semuanya, tetapi ia berjalan seolah tidak mendengar apa-apa. Ia menatap lurus ke depan dan menggenggam ujung kerudungnya agar tetap kuat. Ia sempat mencoba melamar kerja di beberapa tempat di kecamatan. Warung makan, toko pakaian, bahkan pabrik kecil. Namun setiap orang yang mendengar ia pernah bekerja di kota dan pulang tiba-tiba, selalu bertanya terlalu banyak. Dan entah bagaimana, kabar itu sudah lebih dulu sampai. Beberapa menolaknya dengan halus. Beberapa langsung berkata tidak butuh pegawai. Zalika akhirnya berhenti mencoba.
Suatu sore, saat membuka lemari lama ibunya, ia menemukan mesin jahit tua yang dulu sering dipakai ibunya memperbaiki baju tetangga. Mesin itu sudah berdebu, tetapi masih bisa digunakan. Zalika membersihkannya pelan-pelan. Besoknya, ia mencoba menjahit baju sendiri yang sobek. Lalu ia menawarkan ke tetangga sebelah untuk memperbaiki celana dengan bayaran seikhlasnya. Dari 1 pelanggan menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Uangnya memang tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari. Setidaknya, ia tidak perlu meminta pada siapapun. Pelan-pelan hidupnya mulai bergerak lagi. Tidak cepat, tidak mudah, tetapi bergerak. Namun setiap malam, saat mesin jahit sudah berhenti dan rumah kembali sunyi, Zalika masih sering duduk diam mengingat semua yang terjadi. Tuduhan itu masih menempel di hatinya seperti luka yang belum sembuh. Hidupnya memang mulai berjalan lagi, tetapi lukanya belum benar-benar hilang. Suatu pagi, Zalika pergi ke pasar kecamatan untuk membeli benang dan beberapa kain sisa yang dijual murah. Pasar itu ramai seperti biasa. Orang menawar sayur, suara motor lewat, dan pedagang yang saling memanggil pembeli. Zalika berjalan pelan sambil membawa tas kain di tangannya. Saat ia sedang memilih benang di sebuah kios kecil, ia merasa ada seseorang berdiri di dekatnya. Ketika ia menoleh, ia langsung terdiam. Dirga berdiri di sana. Penampilannya masih rapi seperti dulu, tetapi wajahnya terlihat lebih lelah. Ia seperti sudah lama mencari sesuatu dan baru menemukannya hari itu. "Zalika," katanya pelan. Zalika langsung menegakkan badan dan menatapnya datar. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Hanya tatapan yang dingin dan penuh jarak. "Kalau Mas tahu saya tidak bersalah, lalu kenapa hidup saya sudah hancur?" Dirga terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Keramaian pasar seperti menjauh dari mereka berdua. "Aku terlambat," akhirnya ia berkata. "Waktu itu aku belum punya bukti. Tapi setelah kamu pergi, aku terus cari tahu. Aku yakin ada yang menjebak kamu." Zalika menarik nafas pelan. "Tapi yang diingat orang sampai sekarang tetap saya pencuri." Dirga menunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak punya jawaban. "Aku akan memperbaiki semuanya," katanya lagi. "Aku janji." Zalika menggeleng pelan. "Tidak semua yang rusak bisa diperbaiki, Mas." Ia lalu membayar benang yang ia beli, mengangkat tas kainnya, dan berjalan pergi meninggalkan Dirga yang masih berdiri diam di tengah pasar. Bagi Dirga, pertemuan itu adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Namun bagi Zalika, kata maaf dan janji mencari kebenaran saja masih belum cukup untuk memperbaiki hidup yang sudah terlanjur hancur. Setelah pertemuan di pasar, Dirga beberapa kali datang ke desa. Ia tidak pernah datang ke rumah Zalika secara terang-terangan. Kadang, ia hanya menitipkan kain ke tetangga dengan alasan ingin menjahitkan baju. Kadang, ia membeli banyak hasil jahitan Zalika, lalu memberikannya kepada orang lain. Ia mencoba membantu tanpa membuat Zalika merasa dikasihani. Zalika sebenarnya tahu semua itu dari tetangga. Ia tahu Dirga sedang berusaha menolongnya secara diam-diam. Namun, ia memilih diam. Ia tidak ingin berharap apa-apa lagi. Sayangnya, desa kecil tidak pernah benar-benar menyimpan rahasia. Orang-orang mulai bertanya kenapa anak orang kaya dari kota sering datang ke desa mereka. Beberapa mulai mengaitkannya dengan Zalika. Bisik-bisik kembali muncul, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Itu Zalika yang dulu dituduh nyuri. Sekarang dekat sama anak majikannya. Pantas saja dulu dibela, ternyata ada apa-apanya. Mungkin dari dulu memang sudah dekat. Fitnah baru mulai menyebar. Kali ini bukan tentang mencuri, tetapi tentang harga diri. Suatu sore Dirga datang lagi dan berdiri di depan rumah Zalika. Zalika yang sedang menjahit di teras menghentikan mesin jahitnya. Ia tahu kalau ini terus dibiarkan, hidupnya tidak akan pernah tenang. "Mas Dirga," katanya pelan tetapi tegas. "Tolong jangan datang lagi." Dirga terlihat kaget. "Aku cuma mau bantu."
Saya tahu, tapi orang desa tidak melihat itu sebagai bantuan. Dirga terdiam. Ia melihat mata Zalika yang terlihat lelah, bukan marah, bukan benci, hanya lelah menghadapi hidup yang terus memberinya masalah baru. Makin Mas datang ke sini, makin banyak orang bicara. Lanjut Zalika. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi selain nama saya. Saya tidak mau itu rusak lagi. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Akhirnya Zalika berkata pelan, "Tolong jangan datang lagi." Dirga tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu berbalik dan berjalan pergi dari halaman rumah kecil itu. Zalika kembali duduk di depan mesin jahitnya. Tangannya menyentuh kain, tetapi ia tidak langsung menjahit. Ia menatap jalan di depan rumahnya yang kembali sepi. Ia tidak marah pada Dirga. Ia hanya lelah pada hidup yang seolah tidak pernah berhenti mengujinya. Suatu siang, desa yang biasanya tenang mendadak ramai. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kepala desa. Tidak lama kemudian, kabar menyebar bahwa keluarga Arsenan dari Surabaya datang. Orang-orang mulai berkumpul di balai desa. Mereka penasaran. Jarang sekali orang kota datang membawa suasana serius seperti itu. Zalika yang sedang menjahit di rumahnya dipanggil oleh salah satu tetangga. "Ada yang mau ketemu kamu di balai desa," katanya. Zalika datang dengan perasaan bingung. Ketika ia sampai, ia melihat Bu Marha Enik, Dirga, dan beberapa orang dari keluarga Arsenan sudah berdiri di sana. Warga desa mengelilingi mereka, berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Dirga melangkah maju dan berdiri di depan semua orang. "Saya datang ke sini untuk meluruskan satu hal," katanya dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. "Dulu Zalika dituduh mencuri gelang di rumah kami, tapi setelah kami selidiki, kami menemukan kebenaran yang sebenarnya." Suasana langsung menjadi sangat tenang. Dirga melanjutkan, "Yang mengambil gelang itu bukan Zalika, yang mengambil adalah Sasmaya." Orang-orang langsung ribut pelan. Beberapa saling menatap kaget. Bu Marha Enik menunduk, wajahnya terlihat sangat malu. Di sampingnya, Sasmaya berdiri dengan wajah pucat, tidak berani menatap siapapun. "Gelang itu sengaja disembunyikan di kamar Zalika, karena masalah pribadi di keluarga kami," lanjut Dirga. "Zalika tidak bersalah, kami yang terlambat mencari kebenaran, dan kami datang ke sini untuk meminta maaf." Semua orang terdiam. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi tatapan curiga. Zalika berdiri di tengah kerumunan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Ia hanya berdiri diam, mencoba memahami bahwa beban yang selama ini ia bawa akhirnya dilepaskan di depan semua orang. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia pulang dari kota, orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai pencuri. Ia berdiri di tengah kerumunan bukan lagi sebagai tersangka, melainkan sebagai korban yang akhirnya terbukti benar. Setelah kejadian di balai desa, hidup Zalika perlahan berubah. Orang-orang yang dulu berbisik di belakangnya mulai datang ke rumahnya. Ada yang berpura-pura menjahit baju, ada yang benar-benar ingin meminta maaf, ada juga yang hanya ingin memastikan bahwa kabar itu memang benar. Permintaan maaf datang satu persatu. Dari warga yang dulu menatapnya curiga, dari tetangga yang dulu membicarakannya, dari keluarga Arsenan yang merasa bersalah. Bahkan Bu Marha Enik datang sendiri ke rumah kecil Zalika, berdiri di depan pintu dengan wajah yang tidak lagi setegas dulu. "Saya minta maaf Zalika," katanya pelan. "Saya sudah menuduh kamu tanpa mencari tahu dulu." Zalika mendengarkan semua itu dengan tenang. Ia tidak marah, tetapi juga tidak langsung tersenyum. Luka yang terlalu dalam tidak bisa sembuh hanya dengan satu kata maaf. Namun Zalika tidak ingin hidupnya berhenti hanya karena masa lalu. Ia tidak ingin selamanya dikenal sebagai orang yang pernah difitnah. Ia ingin dikenal karena apa yang ia lakukan setelah itu. Ia memilih satu hal, melanjutkan hidup. Mesin jahit ibunya kembali berbunyi setiap hari. Pesanan mulai datang lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang yang dulu ragu kini justru mempercayakan baju mereka kepadanya.
Tidak lama kemudian, beberapa anak perempuan di desa mulai datang ke rumah Zalika ingin belajar menjahit. Zalika mengajari mereka dengan sabar, mulai dari memasang benang, mengukur kain, sampai menjahit lurus. Rumah kecil yang dulu sunyi kini sering terdengar suara mesin jahit dan tawa anak-anak. Pelan-pelan rumah itu hidup kembali. Zalika tidak hanya memperbaiki bajunya sendiri, ia memperbaiki hidupnya. Ia memperbaiki masa depannya. Dan tanpa ia sadari, ia juga mulai menghidupkan kembali harapan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain juga. Waktu berlalu pelan, tetapi pasti. Musim berganti, dan kehidupan di desa berjalan seperti biasa. Namun bagi Zalika, banyak hal telah berubah. Rumah kecil yang dulu sunyi kini hampir setiap hari dipenuhi suara mesin jahit dan obrolan anak-anak perempuan yang belajar menjahit. Di ruang tamu yang sederhana, beberapa meja kayu disusun berjajar. Di atasnya ada kain, gunting, benang warna-warni, dan kapur jahit. Zalika mengajari mereka dengan sabar, mulai dari cara memegang jarum sampai membuat pola sederhana. Ia tidak memungut biaya bagi anak-anak yang tidak mampu. Baginya, cukup melihat mereka punya kemampuan untuk hidup mandiri sudah membuatnya bahagia. Orang-orang desa kini mengenalnya bukan sebagai gadis yang pernah difitnah, tetapi sebagai Zalika yang membuka tempat belajar menjahit. Banyak ibu-ibu mempercayakan anaknya untuk belajar padanya. Pelan-pelan rumah kecil itu berubah menjadi tempat belajar yang hidup. Dirga beberapa kali datang ke desa. Tetapi kali ini ia tidak lagi sering menemui Zalika. Ia hanya sesekali melihat dari jauh atau berbicara seperlunya. Ia tidak ingin memaksa Zalika menerima kehadirannya setelah semua yang terjadi. Namun, ia tetap membantu secara diam-diam, seperti mencarikan pesanan jahitan dari kota. Zalika tahu itu, tetapi ia tidak membahasnya. Hidupnya sekarang tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia sudah bisa berdiri sendiri dengan usahanya. Kini, Zalika berdiri dengan harga dirinya sendiri. Bukan karena orang lain mengangkatnya kembali, melainkan karena ia tidak pernah benar-benar menyerah saat hidup menjatuhkannya. Ia tidak lagi ingin membalas orang-orang yang pernah menyakitinya. Ia tidak ingin membuang waktunya untuk kebencian. Hidupnya terlalu berharga untuk diisi dengan dendam. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Zalika merasa hidupnya kembali utuh. Bukan hidup yang sempurna, tetapi hidup yang ia bangun sendiri dengan sabar, luka, dan keberanian untuk terus berjalan. Dan seperti kain yang dijahit perlahan hingga menjadi pakaian yang utuh, Zalika akhirnya berhasil menjahit kembali masa depannya sendiri.